Aku dinikahi oleh jin selama 13 tahun. Tanpa suamiku tahu. Inilah kisahku. Mimpiku setiap hari masih kulalui bersama dengan cowok-cowok ganteng. Anehnya gak aku tolak dan aku hanya bisa menikmati. Tapi dengan adanya belatung yang setiap hari ke rumah kami, sudah aku bersihin pun besoknya dia datang lagi. Dengan berat hati aku cerita sama bapakku kalau rumahku kayaknya belum bersih. Bapakku, alhamdulillah, memang punya kenalan ustadz dari Garut. Bapak ceritakan kronologi kejadian-kejadian aneh di rumahku ke Pak Ustadz ini. Yang bikin aneh lagi, Pak Ustadz langsung minta diantar ke rumahku. Karena beliau bilang harus ketemu di rumah, waktu datang ke rumah beliau lebih fokus ke aku, mulailah Pak Ustadz tanya-tanya aku dengan pertanyaan-pertanyaan. Teteh mimpi. Maaf ketemu laki-laki. Lalu aku jawab iya, teteh maaf ya, mimpi berhubungan sama laki-laki. Aku bilang, hampir setiap hari aku mimpi berbuat sama laki-laki, tapi beda-beda mukanya dan semuanya ganteng. Lalu Pak Ustadz nanya lagi, teteh pernah mimpi dateng ke acara nikahan? Kok Pak Ustadz tahu mimpi dateng ke sebuah pernikahan? Yang aku gak tahu itu nikahan siapa dan aku gak tahu orang-orang itu siapa aja, gak ada yang aku kenal. Tapi pas aku masuk aku langsung duduk di pelaminan. Mimpi ini terjadi sebelum aku nikah. Aku bilang gitu sama Pak Ustadz sambil gemetar. Pak Ustadz bilang, teteh udah dinikahin sama jin. Jinnya sayang banget sama teteh dan teteh udah punya anak dari jin ini. Anak teteh banyak, teteh pernah mimpi main sama anak kecil ga? Aku ngangguk dan aku bilang aku mimpi main sama banyak anak kecil dan ada bayi yang aku gendong juga. Tapi aku kira karena emang aku pengen banget punya anak kedua. Pak Ustadznya cuma geleng-geleng dan bilang kalau itu semua anak-anak aku. Syok banget di saat aku pengen banget anak kedua. Susahnya Masya Allah, kok bisa aku punya banyak anak sama makhluk lain? Dan ekspresi suami aku saat itu. Mukanya merah kayak nahan marah. Mungkin saat itu suami marah, karena ya gimana sih istrinya berhubungan sama makhluk yang kelihatan aja enggak, gimana mau nonjok tahu wujudnya aja enggak. Akhirnya Pak Ustadz bilang, ini harus dilepasin ya teteh. Terus Pak Ustadz bacain doa sambil tangannya kayak narik-narik sesuatu gitu. Di tengah proses Pak Ustadz berhenti dan bilang, teteh harus lepasin, teteh harus ikhlasin. Sekali lagi aku kaget kok Pak Ustadz tahu, jadi aku tuh mau lepasin, tapi gak tahu kenapa hati aku sakit banget. Bener-bener sakit sesakit itu. Sampai aku nahan nangis, tapi akhirnya aku merembes juga dan nangis. Kata Pak Ustadz aku jadi ngerasa punya ikatan, makanya hati aku yang sakit dan jinnya jadi gak mau dilepasin. Aku gak tahu kenapa ngerasa gitu, mungkin karena selama itu sejak 2008 sampai 2021 mungkin alam bawah sadar aku ngerasa terikat. Sekali lagi aku kaget kok Pak Ustadz tahu, jadi aku tuh mau lepasin, tapi gak tahu kenapa hati aku sakit banget. Bener-bener sakit sesakit itu. Sampai aku nahan nangis, tapi akhirnya aku merembes juga dan nangis. Kata Pak Ustadz aku jadi ngerasa punya ikatan, makanya hati aku yang sakit dan jinnya jadi gak mau dilepasin. Aku gak tahu kenapa ngerasa gitu, mungkin karena selama itu sejak 2008 sampai 2021 mungkin alam bawah sadar aku ngerasa terikat sampai akhirnya Pak Ustadz minta suami aku yang ngomong, tolong lepasin istri saya. Eca udah jadi istri saya dan udah bahagia sama saya, jadi tolong jangan ganggu kami. Aku nangis lalu Pak Ustadz berdoa lagi bacain doa terus sampai tiba-tiba hati aku plong seplong-plong. Ya, alhamdulillah sejak Pak Ustadz datang ke rumah sampai detik ini aku gak pernah lagi mimpi ketemu apalagi berhubungan sama cowok-cowok. Dan semua belatung-belatung itu gak pernah lagi muncul ke rumah.